kejutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan, bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Mari kita bersama-sama akan membuka kitab Wahyu pasal yang ke-21. Tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Apa saja yang tidak ada di dalam langit dan bumi yang baru. Dan apa saja yang ada, kita akan periksa. Jadi langit dan bumi yang lama ini nanti akan hilang, akan digulung oleh Allah, akan hancur. Yang namanya kiamat setelah 1000 tahun kerajaan di atas muka bumi yang lama ini. Dan kemudian Tuhan akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, apa saja yang ada di dalam langit yang baru dan bumi yang baru? Khususnya Yerusalem yang baru. Yerusalem yang lama sudah tidak ada. Yang ada adalah Yerusalem yang baru. Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Lebih dulu kita baca. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Ya. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Laut pun tidak ada lagi. Bumi yang pertama ini nanti juga akan berlalu, tidak ada. Langit yang pertama ini juga akan tidak ada. Terus ayat yang kedua. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru. Jadi bukan Yerusalem yang lama lagi, tapi Yerusalem yang baru. Turun dari sorga. Turun dari sorga, bukan dari bumi. Ya, kalau Yerusalem yang lama itu dari bumi, yang sekarang ada di Yerusalem Timur Tengah itu. Tetapi ini Yerusalem yang baru diciptakan oleh Allah. Kita akan periksa nanti pada minggu-minggu yang akan datang. Kota yang luar biasa ini turun dari surga, dari Allah. Yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandang untuk suaminya. Yang berhias bagaikan apa? Pengantin, bukan bagaikan hutan yang lebat, bagaikan taman yang luar biasa indahnya, tapi bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ini luar biasa. Tuhan itu bukan kota, tetapi umat kekudusan Allah. Di sini dikatakan dalam ayat yang keempat, ayat yang ke-10. Coba tolong bacakan ayat 10. Lalu di dalam roh, ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar. Dalam roh, ia membawa aku ke atas gunung yang besar. Lagi tinggi
Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu. Dan ia menunjukkan kepada aku, itulah Rasul Yohanes, bukan Yohanes Pembaptis. Dia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu. Yerusalem. Ya, kota yang kudus itu. Yerusalem. Ya, yang berhias. Yerusalem turun dari surga. Dari Allah. Dari Allah. Nah, jadi Yerusalem baru itu adalah kota yang berhias. Bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Seumpama misalnya seperti kota Makassar yang berhias untuk ulang tahunnya yang kesekian ratus tahun misalnya begitu. Tapi itu kota. Ya, Yerusalem baru itu kota. Bukan mempelai Tuhan itu adalah umatnya. Tuhan tidak menikah dengan kota. Bisa mengerti? Tapi Tuhan menikah dengan umatnya. Bagaikan pernikahan yang kudus. Ya. Kita baca terus ayat yang ke-3. Ayat ketiga. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia tabernakel Allah ada di tengah-tengah manusia. Tabernakel atau kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Dan tabernakel itulah Allah itu sendiri, kemah Allah itu. Allah sendiri akan diam atau akan bertabernakel bersama-sama dengan mereka. Ya, jadi kerinduan Tuhan yang puncak, yaitu hidup di tengah-tengah umatnya. Tidak terpisah dari umatnya, tapi hidup di tengah-tengah umatnya. Bersama-sama dengan mereka dikatakan. Mereka akan menjadi umatnya terus. Mereka akan menjadi umatnya. Dan ia akan menjadi Allah mereka. Coba kita mau baca di dalam Yohanes 1 ayat 14. Merupakan penggenapan daripada Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, firman, siapa firman itu? Yesus telah menjadi apa? Manusia, menjadi daging manusia. Dan diam di antara kita. Dan diam di antara kita. Diam itu dalam bahasa asing, bahasa aslinya Alkitab. Bertabernakel. Tabernakel itu artinya diam, kemah, diam. Ya, dan bertabernakel di antara kita. Tuhan itu mau tinggal di antara kita. Bukan jauh dari kita. Ya. Dan kita telah melihat terus. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Ya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Ya. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, Yohanes 1 ayat 14 ini adalah kerinduan hati daripada Allah. Allah ingin kembali seperti kehidupan di Eden, bahkan lebih mulia daripada di Eden. Allah tidak mau hidup terpisah dari umatnya, sebab hidup terpisah itu sangat menyakitkan hati Allah. Apa yang membuat Allah terpisah dari umatnya? Yaitu dosa. Tapi salib Kristus menyatukan kembali manusia yang berdosa dengan Allah. Nah, kita kembali kepada Wahyu pasal 21. Ayat yang ke berapa tadi? Ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ya, dan ia akan menghapus segala air mata, ini yang pertama. Air mata akan dihapus dari Yerusalem baru. Tidak akan ada air mata lagi.
air mata kesedihan dan sebagainya dari mata mereka. Terus Dan maut tidak akan ada lagi. yang kedua, maut atau perkabungan tidak akan ada lagi. Terus Tidak akan ada lagi perkabungan ya, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, ratap tangis atau air mata tadi, dalam fase air mata tadi, segala air mata, segala macam air mata termasuk ratap tangis akan dihapus daripada Yerusalem baru. Terus atau duka cita. duka cita juga akan dihapus dari Yerusalem baru. Terus Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. segala sesuatu yang lama, manusia lama, hidup lama, hal-hal yang lama yang tidak mempunyai ciri pembaharuan itu telah berlalu. Dan seterusnya sampai ayat terakhir. Nanti kita akan periksa beberapa hal lagi. Saya akan periksa bersama saudara tentang air mata. Ya, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Tapi sebelumnya, saudara, saya mau tambahkan sedikit. Tuhan mau hidup dekat dengan kita, bukan kita yang mau hidup dekat dengan Tuhan. Yang pertama itu Tuhan lebih dulu mau hidup dekat dengan kita. Amin. Kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, bukan karena kita hebat sehingga kita tuh bisa hidup dekat dengan Tuhan. Tapi karena Tuhan rindu lebih dulu. Kerinduan itu, keinginan itu lebih dulu datang dari Tuhan, bukan datang dari kita. Saudara ya, sehingga kalau kita tidak lagi mempunyai kerinduan hidup di dalam keintiman dengan Tuhan, itu oleh sebab kita telah mengabaikan keintiman itu. Dan itu sangat menyakitkan hati daripada Allah. Seperti Kain, coba kita mau baca di dalam Kejadian pasal yang keempat. Kita buka Kejadian pasal yang keempat. Ayat yang ke-11. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya. Ya, karena dia telah membunuh adiknya Habel, sehingga Allah terpaksa menjatuhkan kutuk. Dosa itu sendiri menarik kutuk dan jatuh atas Kain. Ya, terus Untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. ya, dari tanganmu. Terus Apabila engkau mengusahakan tanah itu, kalau engkau mengusahakan bisnismu, tanahmu, maka tanah itu, maka tanah itu tidak bisnisnya akan orang zaman memberikan dulu adalah tanah. Itu bisnisnya orang zaman dulu. Tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Ya, terus engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. ya, jadi ini dampaknya saja. Tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya. Ada hasil tapi tidak penuh lagi seperti dulu. Tidak limpah lagi seperti dulu. Ya, ini dampak dari perbuatan Kain. Saudara, kalau bisnis kita tidak diberkati, itu dampak. Kita mesti periksa inti persoalannya apa, hubungan kita dengan Tuhan bagaimana. Ya, sebab di dalam Matius pasal 6 ayat 33, carilah lebih dulu kerajaan surga. Itu adalah inti atau dampak. Inti, carilah lebih dulu. Yang lebih dulu itu lebih penting. Itu dampak atau itu inti. Carilah lebih dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka apa yang kamu butuhkan, perlukan, apa itu? Itu dampak saja. Ya, kalau hanya untuk mencari makan sesuap nasi, mesti utang sini sana, itu dampak yang tidak baik. Jangan periksa dampaknya, periksa inti masalahnya. Hubungan kita dengan Tuhan, apakah masih tetap ada dalam perdamaian atau tidak. Karena intinya
sudah rusak hubungan kita dengan Tuhan, maka dampaknya juga akan rusak kemana-mana. Itu terjadi dengan Kain. Coba lagi sekali kita mau baca ayat 12. Apabila engkau mengusahakan tanah itu. Kalau kamu mengusahakan tanah itu, tiba-tiba Tuhan bicara soal usaha tanah. Berladang dan sebagainya. Ini untuk sesuap nasinya. Maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Ya, sebab berkatnya sudah dicabut oleh Tuhan. Karena perbuatan Kain sendiri. Ya, terus? Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Pelarian itu tidak tenang. Lari sini merasa dikejar tapi tidak ada orang yang mengejar dia. Lari ke sana merasa dikejar tapi tidak ada orang yang mengejar. Lari ke sana kemari. Ya, mencari sesuap nasi harus korupsi. Sebenarnya tidak perlu itu. Karena hasilnya Tuhan berikan hasil berkelimpahan. Perlu korupsi? Hasilnya korupsi tidak sampai kelimpahan. Betul? Kok tidak ada suara ya? Pelarian, kamu akan menjadi seorang pelarian dan pengembara. Pengembara itu artinya tidak ada damai. Kemana saja tidak ada damai. Karena bukan faktor bumi yang membuat kita hidup damai. Faktor hubungan kita dengan Tuhan. Bisa mengerti, saudara? Kita mesti sangat berhati-hati terhadap inti, gaya hidup inti, dan dampak. Ada satu ayat mengatakan pada saat orang yang dikasih itu tidur, Allah sudah mendatangkan berkat kepada dia. Dia bangun, berkat bilang selamat pagi, aku berkat yang diutus oleh Tuhan datang kepada kamu. Ya. Bukan menjadi pengembara, tapi hidup damai. Kalau kita ada hidup damai dengan Allah, kita akan ada hidup damai dengan sesama manusia. Mengapa kita tidak damai dengan manusia? Karena kita tidak damai dengan Allah. Mengapa Kain tidak damai dengan Habel? Karena dia tidak ada damai dengan Allah. Maka dia membunuh adiknya. Ya. Terus kita baca ayat yang ke-13. Kata Kain kepada Tuhan, Ya. hukumanmu itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Wah, hukumanku ini lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Jadi hati-hati saja. Serasa perbuatan kita bisa membuat hukuman kita lebih besar daripada yang dapat kita tanggung. Tapi puji syukur bahwa segala dosa kita, hukuman kita sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin. Ayat 14. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini. Ya. Dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Ya, aku akan tersembunyi. Bukan dia pergi ke tempat yang jauh di pinggir bumi, di tepi bumi, sehingga tersembunyi daripada Tuhan. Dia masih tinggal di daerah Eden sana, dekat-dekat Eden sana. Tapi dia tersembunyi dari hadapan Allah. Karena ini bukan soal jarak. Ini soal kedekatan dengan Tuhan. Kita bisa hidup di pinggir bumi, tapi kita tidak merasa jauh dari Tuhan, kita dekat dengan Tuhan. Karena bukan jarak yang membuat kita merasa jauh dari Tuhan. Kedekatan hati kita. Betul? Betul atau tidak? Saudara bisa tinggal di tengah-tengah kota Makassar, tapi saudara merasa jauh dari Tuhan. Saudara merasa seperti pelarian, seperti pengembara. Ya, tapi saudara bisa berada di tepi hutan apapun. Ya, tapi kalau sudah merasa dekat dengan Tuhan, sudah tidak merasa jauh dari Dia. Terus kita baca. Seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku,
tentulah akan membunuh aku. Ya, ayat 15. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Ya, ini hidup balas membalas. Tidak ada pengampunan. Ya. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalas. Itu atas balas membalas. Ini hidup orang yang tidak kenal Tuhan di luar Kristus. Tapi sayang, banyak orang Kristen yang katanya kenal Tuhan, hidupnya juga seperti orang dunia yang tidak kenal Tuhan. Hidup di luar Kristus. Buktinya apa? Hidupnya cirinya bukan ciri perdamaian, tapi balas membalas. Pembalasan demi pembalasan. Ya, terus Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain. ya, dendam demi dendam. Pahit hati demi pahit hati. Tidak pernah terhapus itu pahit hati. Itu hidup tidak di dalam pengampunan. Ya, terus Supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Tuhan mesti berkasihan kepada Kain, memberikan tanda supaya jangan dia dibunuh. Ayat 16. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Ya, puji Tuhan. Jadi saudara, hidup dekat dengan Tuhan itu adalah prinsip yang pertama. Hidup damai dengan Allah. Kalau kita hidup damai dengan Tuhan, maka sampai nafkah kita juga akan damai. Diberkati oleh Tuhan. Ya. Yang kedua, apa yang tidak ada di dalam Yerusalem baru? Segala air mata yang kita baca tadi. Ayat yang keempat. Wahyu 21 ayat 4. Coba tolong lagi baca. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dia, Tuhan, akan menghapus segala, maksudnya segala itu segala macam air mata yang negatif tentunya. Air mata duka cita dan sebagainya. Ya, segala macam air mata. Sudah perhatikan, kalau kita yang menghapus air mata itu keluar lagi, ya atau tidak? Ya atau tidak? Ya atau ya? Syukur kalau kita punya air mata. Jangan sampai kita tidak punya air mata. Ya. Kalau kita hapus air mata, keluar lagi atau tidak? Keluar. Betul? Tapi kalau Yesus yang menghapus, keluar lagi atau tidak? Tidak. Apa sebabnya? Karena manusia menghapus dari sebelah luarnya saja. Dalamnya masih luka. Makanya dihapus, keluar lagi dari sini. Hapus lagi, keluar lagi. Masih terluka. Ya. Banyak istri-istri terluka oleh suami. Ada suami juga yang terluka oleh istri, ada. Wah, hebat itu kalau istri bisa melukai hati suami. Ya. Saudara, tapi kalau Yesus menghapus, tidak keluar lagi. Karena Yesus menghapus bukan di sebelah sini, tapi di sebelah dalam. Luka hati kita dihapus oleh Tuhan. Ya, manusia suka menutup-nutupi, ya, luka hatinya itu dengan senyum, pergi bioskop nonton, bisa ketawa lihat
film-film komedi. Ya, tapi selesai filmnya selesai, lukanya kumat lagi. Karena itu tidak bisa menghapus luka hati manusia. Main judi supaya menghilangkan rasa gerah. Ya, pergi kepada hiburan dunia. Bisa dihibur tetapi cuma sementara. Ada air mata yang berharga di mata Tuhan. Yaitu hati yang hancur. Ada air mata yang tidak berharga. Nanti saya akan jelasin juga beberapa, tidak semua. Tapi ada air mata yang berharga, saya mulai dengan yang berharga di hadapan Allah. Ini adalah hati yang hancur. Bukan hati yang keras, hati yang hancur, hati yang lembut. Hati yang nurut. Yang mau menurut. Bukan, saya tidak mau. Saya mau begini. Firman Tuhan bilang apa saja. Saya tetap mau begini. Mau sesuka hati saya. Hati keras. Tuhan tidak suka itu. Hati yang keras. Kadang-kadang untuk supaya Tuhan bisa melakukan sesuatu, Tuhan mesti hancurkan lebih dulu. Hati yang keras itu. Supaya diremukkan. Dipatahkan. Ya. Supaya apa? Kalau hati yang keras itu dipatahkan, supaya menurut. Ya, kalau anak domba itu suka jalan sendiri, suka nyeleweng jalan keluar dari gerombolan, mereka kalau berjalan selalu gerombolan, bergerombol. So, mereka tidak punya senjata. Ya, dan itu sangat berbahaya sekali kalau ada serigala, dia tidak ambil yang dia di dalam gerombolannya itu, tapi yang keluar sendiri, jalan. Dan anak domba itu kalau jalan selalu lihat ke bawah, cari rumput. Tidak lihat mana ada serigala, mana ada macan tutul atau macan kumbang, tidak peduli dia. Ya. Dan dia akan disantap oleh serigala-serigala itu. Nah, kalau gembalanya sudah capek, saben kali ini bikin masalah, ini anak domba yang satu ini, yang kecil ini, dia ambil, dia gendong, lantas dia berbuat apa? Dia patahkan kakinya. Tek. Nggak apa-apa, nanti sembuh. Kasih minyak apa? Banyak minyak-minyak yang berkhasiat di sana. Tapi kalau sembuh jalannya pincang. Gak apa-apa. Lebih baik dia pincang supaya jangan nyeleweng keluar dari gerombolan. Berbahaya sekali. Betul? Daripada dia bisa jalan cepat, lari cepat, tetapi selalu suka nyeleweng keluar. Dan ini sangat diharapkan oleh serigala-serigala itu. Ya, dipatahkan kakinya. Sejak itu dia menjadi domba yang penurut. Tapi mengapa mesti dipatahkan lebih dulu? Itulah cara Tuhan. Jangan tanya Tuhan, tanya diri sendiri. Mengapa kakiku dipatahkan? Sebenarnya tidak perlu. Tapi ada lebih baik kalau kita kadang-kadang mengalami seperti itu. Supaya kita selamat. Amin. Siapa di sini yang mau masuk neraka dengan kaki yang tegap? Kakinya bukan 4, 8. Tapi masuk neraka semua. Saudara. Hati yang bertobat. Hati yang berharga. Air mata yang berharga itu adalah disertai dengan pertobatan. Jangan kita cuma bisa mencucurkan air mata setiap minggu ke gereja, kita dengar firman Tuhan, kita diyakinkan sedikit, kita kemudian mencucurkan air mata sedikit,
Tapi kita pulang tetap sama seperti tadi datang. Ya. Air mata tanpa perbuatan. Tuhan tidak suka itu. Tuhan mau supaya air mata kita disertai dengan tindakan. Dan pembaharuan. Haleluya. Jangan kita menjadi jago tangis, jago nangis. Ya, tetapi Tuhan mau supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh ada perubahan dalam hidup kita. Yang ketiga, air mata seorang penabur. Itu juga air mata yang berharga. Mazmur 126 ayat yang kelima sampai dengan 6. Air mata seorang penabur. Ini air mata yang berharga. Jangan kita cuma bisa menangis, tapi kita juga harus bisa menabur. Air mata kita harus disertai dengan taburan, supaya kita bisa menuai dengan sorak-sorai. 126 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Ya, dengan mencucurkan air mata. Ya, bukan menabur dengan sorak-sorai. Menabur dengan cucuran air mata. Akan menuai dengan bersorak-sorai. Barulah dia akan menuai dengan sorak-sorai. Ayat yang ke-6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Ya. Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ya. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur. Mengapa? Pekerjaan menabur itu adalah pekerjaan yang sulit. Pekerjaan menabur itu adalah pekerjaan yang banyak penderitaannya. Ya. Cucuran air mata. Tapi orang itu pasti, di sini dikatakan ada kepastian. Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkasnya. Jadi air mata kita ini harus disertai dengan taburan. Ya. Kadang-kadang kita menabur itu sakit. Kalau menuai itu enak. Kita bisa bersorak-sorai. Tapi menabur itu sulit. Ya, tapi kalau kita mau ikut panggilan Tuhan, itu air mata berharga di mata Allah. Tapi air mata minus menabur tak berarti di mata Tuhan. Saudara bisa menangis begitu banyak sampai 1 liter tiap hari. Tapi tak berarti, 1 liter air mata itu tak berarti. Karena itu cuma minus tabur. Tidak ada taburan. Berkas-berkas itu, dikatakan di sini, siapa yang pulang, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Berkas-berkas itulah gandum-gandum yang dituai. Itu tidak punya kaki, saudara. Ya, tidak bisa jalan sendiri. Haleluya. Tidak bisa terbang. Ya, kecuali diterbangkan oleh angin. Bisa. Jadi saudara, kita yang mesti datang menjemput tuaian itu. Setelah kita menabur. Kita yang punya kaki. Kita yang punya tangan. Kita yang bisa berjalan. Untuk membawa taburan tuaian itu. Itu kita persembahkan kepada Allah. Itulah jiwa-jiwa. Setelah saya mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan. Lawatan pada saat lawatan kemuliaan Allah datang kepada kita. Apa itu lawatan kemuliaan Tuhan? Kapan itu kemuliaan Tuhan melawat kepada kita? Pada saat jiwa-jiwa dituai. Itulah kemuliaan Allah.
Sekali lagi, pada saat jiwa-jiwa dituai, berkas-berkas masuk dalam lumbung Allah dengan sorak-sorai. Pada saat jiwa-jiwa dituai, itulah kemuliaan Allah sedang melawat kepada umatnya. Dengarkan saudara, hati Allah itu ada pada tuaian jiwa-jiwa itu. Hatinya Tuhan itu ada pada tuaian jiwa-jiwa. Hatinya Allah itu mengasihi jiwa-jiwa itu. Jadi aneh sekali kalau kita bilang saya mengasihi Tuhan, tapi kita tidak mengasihi jiwa-jiwa. Kita tidak suka bawa jiwa baru. Kita tidak suka menabur dengan jujur air mata. Tapi kita bilang saya mengasihi Tuhan. Tuhan bilang, mana buktinya kamu mengasihi aku? Hatiku mengasihi jiwa-jiwa itu. Kalau kamu mengasihi aku, kamu mengasihi jiwa-jiwa itu. Kalau tidak, itu satu kepalsuan. Satu dusta. Kita mengatakan saya mengasihi Tuhan. Sedangkan Tuhan mengasihi jiwa-jiwa itu. Tapi kita tidak mengasihi jiwa-jiwa itu. Kita membiarkan. Patut dipikirkan baik-baik. Jangan sampai nanti kalau kita menghadap Tuhan, tangan kita kosong. Dan kita baru menyadari, oh betapa bodohnya aku. Tapi waktu untuk memperbaiki kesalahan sudah tidak ada lagi. Saya tidak mau mengajar di sini teologi, ya pengajaran-pengajaran itu semua baik. Tetapi hati Allah, saya ingin menyampaikan apa isi hati Tuhan. Jangan sampai kita lepas dari hati Allah. Kita tahu begitu banyak kebenaran-kebenaran, tetapi kita tidak tahu hati Allah. Kalau saudara mengatakan saya mengasihi Tuhan, sel grup saudara tidak akan mati. Ya, melayani Tuhan tidak cuma nyanyi, tampil di muka sini dengan uniform yang bagus. Terima tamu di situ. Ya, khotbah di sini. Main musik, semua itu baik. Tapi apakah saudara mengasihi jiwa-jiwa? Jangan sampai terlambat. Ya. Saudara, Tuhan bilang begini kepada saya. Mujizat tanpa jiwa-jiwa diselamatkan. Dituai. Penuaian jiwa-jiwa itu keselamatan. Mujizat tanpa keselamatan. Percuma. Habis mengalami mujizat, habis mengalami pertolongan Tuhan. Ya. Akhirnya kembali lagi kepada hidup lama. Kembali lagi ke dosa yang lama. Saya tidak pernah lagi pergi ke gereja haus mendengar firman Tuhan. Saya tidak mau lagi. Sibuk katanya. Buat apa? Dia mengalami mujizat, dia mengalami kesembuhan. Tapi follow up-nya tidak, keselamatan tidak dia terima. Setelah itu dia kembali lagi hidup lama. Seperti orang Israel kembali lagi ke Mesir. Sudah mengalami mujizat. Menyeberang Laut Merah. Laut Kolsom. Itu hebat itu. Tidak semua orang mengalami mujizat seperti itu. Saya sendiri tidak pernah mengalami jalan di tengah-tengah laut. Tapi setelah itu berakhir dengan kembali lagi ke Mesir. Selamatkah mereka? Tidak. Apakah itu yang dinamakan tuaian jiwa-jiwa? Tidak. Sudah mengalami mujizat? Tidak. Orang itu bisa mengalami mujizat apapun, tapi kalau hidupnya tidak diselamatkan, sia-sia. Lebih baik seperti Modi, ya dia kalau dia khotbah tidak bikin mujizat apa-apa. Tapi jiwa-jiwa itu datang maju muka. Menangis, bertobat. Hidupnya berubah. Ya, bukan Mudi selesai bikin KKR, pulang ke kotanya. Orang-orang ini juga kembali masuk
lubang semutnya, ya kembali hidup lama lagi, kembali main judi lagi, kembali. Tuhan tidak mau seperti itu. Ya. Tuhan tidak mau. Mata kita disembuhkan, dicelekkan misalnya, tanpa lahir baru. Selesai, kembali hidup lama. Kembali hidup menipu sini sana. Berbohong sana sini. Ya. Tuhan mau supaya ada keselamatan. Dilanjutkan mujizat itu dengan pemulihan. Rumah tangga yang hancur jadi baik kembali. Masalah anak ditolong lagi oleh Tuhan. Ya. Ada keterusannya. Tidak cuma mujizat. Memang Tuhan pakai mujizat. Tapi tujuannya bukan mujizat. Mujizat itu hanya jembatannya untuk mencapai keselamatan pemulihan lahir baru, menyediakan jalan bagi Tuhan. Itulah tugasnya Yohanes Pembaptis. Ya. Sediakan jalan bagi raja. Apa itu? Pertobatan, jalan pertobatan, hidup baru, lahir baru. Dan kalau dia berkhotbah semua orang takut, orang Farisi gemetar. Ya. Walaupun kata Alkitab, Yohanes Pembaptis tidak melakukan satupun tanda mujizat, tidak pernah menyembuhkan orang sakit seperti Yesus, apalagi membangkitkan orang mati. Tapi jiwa-jiwa itu bertobat, sungguh-sungguh bertobat. Dia pergi ke daerah lain, jiwa-jiwa itu tetap bertobat. Hasilnya, buahnya nyata. Itu tuaian jiwa-jiwa, itu yang Tuhan mau begitu itu. Itu kemuliaan Allah datang kepada mereka. Bukan seperti sekarang KKR, lebih banyak pikir duitnya, berapa ongkosnya KKR ini. Supaya dapat jiwa banyak, supaya gerejanya bisa penuh. Gerejanya yang dipikirkan gerejanya. Sangat duniawi. Kelihatan rohani. Tapi duniawi. Tuhan sedih melihat hal-hal seperti itu. Karena banyak pemimpin gereja secara buta mata rohaninya. Mereka pikirnya rohani. Tapi sebenarnya mereka melakukan sesuatu bertentangan dengan kehendak daripada Allah. Saya tidak bermaksud untuk menghakimi, karena saya juga sendiri harus hati-hati. Tapi saya minta sama Tuhan, jangan saya menjadi pemimpin yang buta. Nanti berapa ribu domba-domba ini turut sesat, karena pemimpinnya buta. Walaupun dia bisa mengadakan perkara-perkara besar. Tapi tidak ada artinya bagi Tuhan. Kalau jiwa-jiwa yang masuk di dalam gereja itu tidak sungguh-sungguh bertobat. Cuma mengagumi orang. Berarti kan banyak jiwa-jiwa ditipu oleh nabi palsu pada akhir zaman. Semoga itu Tuhan jauhkan daripada saya lebih dulu. Jangan pelayanan saya menyenangkan hati orang. Bukan menyenangkan hati Tuhan. Tujuannya bukan untuk membawa jiwa-jiwa kepada keselamatan, pertobatan, pemulihan, pembaruan. Tapi kepada mujizat sementara. Mujizat perlu. Siapa bilang tidak perlu? Tapi jangan itu yang jadi fokus kita. Kalau mujizat yang jadi fokus kita, bukan jembatan kita untuk mencapai tujuan Allah, kita sudah miss. Ya, di sini dikatakan menuai dengan sorak-sorai. Ayat yang ke-5, Mazmur 126.
Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Mengapa tidak ada sorak-sorai lagi dalam gereja? Karena tidak ada tuaian jiwa-jiwa yang bertobat sungguh-sungguh, yang diselamatkan dengan sungguh-sungguh. Syukur kalau di dalam gereja Tuhan pada akhir zaman ada tuaian jiwa-jiwa. Ya, itu yang harus menjadi tujuan hidup kita. Yang penting kita tidak perlu kita menghakimi setiap orang yang lain. Kita periksa. Saya periksa sendiri. Pekerjaanku bagaimana Tuhan? Pekerjaanku bagaimana Tuhan? Saya tidak bertanggung jawab kepada manusia. Saya datang ke sini 40 tahun yang lalu. Bukan untuk manusia. Bukan untuk uang juga. Karena itu uang tidak menjadi soal buat saya. Karena saya datang tidak untuk itu. Jiwa-jiwa itu lebih berharga daripada apapun. Ingat, jangan lupa, bila Anda mengasihi Tuhan, Anda akan mengasihi jiwa-jiwa. Mungkin saya bilang, saya tidak pernah lihat jiwa-jiwa. Tiap hari saudara akan melihat banyak jiwa-jiwa yang terlantar. Di kantor saudara, di tetangga saudara, di lorong saudara, di pekerjaan saudara, teman bisnis saudara. Banyak. Tapi saudara tidak mencari peluang untuk bisa menjadi penuai jiwa. Untuk tidak membawa Kristus, membawa solusi untuk orang yang di dalam kesulitan hidupnya itu. Tuhan punya 1001 macam cara untuk memanggil jiwa-jiwa. 1, lewat sakit. Sudah bisa doakan orang sakit itu. Tidak usah panggil pendeta Paulus lebih dulu. Betul? Kalau ketemu orang sakit bagaimana? Ya semoga selamat, semoga sembuh. Kalau enggak ya mati ya. Kasih tahu kalau mau mati. Nanti saya doakan. Lewat bisnis yang gagal, saudara bisa bersaksi. Saudara bisa masuk di situ. Saudara pernah gagal juga mungkin. Terus ditolong oleh Tuhan. Saksi dong. Perkenalkan Yesus itu. Bukan demi bisnisnya lebih dulu, tapi keselamatannya dia lebih dulu. Dan kalau inti keselamatan sudah dia terima, dampak bisnisnya itu akan diberkati oleh Tuhan. Itu dampaknya saja. Carilah dahulu kerajaan surga dengan segala kebenarannya, maka apa yang kamu perlukan, makan, pakaian, rumah, mobil, apalagi macam-macam. Itu semua hanya dampaknya saja. Bisa mengerti? Pernikahan yang gagal, yang hancur, lewat itu juga banyak orang bisa selamat datang kepada Yesus. Masalah anak, lewat itu juga banyak orang terima Yesus. Masalah menantu mertua, ini juga banyak masalah ini. Bisa juga membuat orang ketemu Yesus. Ya, bencana alam, mengerikan sekali. Ya, mereka tidak bisa melihat Tuhan Allah, tapi mereka bisa melihat Tuhan Allah melalui bencana itu. Bencana itu lebih teratur lagi sekarang. Seperti ada yang mengatur. Ya, gunung berapi demi gunung berapi meletus satu demi satu. Bisa seperti antri. Belum pernah terjadi hal-hal seperti itu sejak dunia diciptakan. Ya. Kematian, lewat kematian juga bisa orang mengenal Yesus. Ada seorang bapak sudah tua. Dia baru terima Tuhan Yesus setelah
rumahnya, kampungnya situ, dekat sekampung situ, ya di kota Makassar, kebakaran. Dan dalam rumahnya dia ada 4 keluarga, termasuk nenek, mati hangus. Dia masuk gereja, dia bilang sama saya ini orang yang paling keras kepala. Tuhan Yesus sudah panggil saya, tapi saya tidak mau, saya sibuk. Sekarang baru sudah 4 anggota keluarga saya mati, hangus. Baru saya mau datang kepada Tuhan. Saya harus datang kepada Tuhan. Kalau tidak nanti mungkin tidak 4, 8. Mati hangus jadi sate semuanya. Keras kepala. Kalau cara manusia lewat kematian dia tambah marah sama Tuhan. Ini kok tidak marah, malah dia mau bertobat. Dia datang, dia dibaptis. Ya, karena dia takut. Kalau mau melawan Tuhan tuh gimana ya? Takut. Kalau saya masih keras kepala, bisa berat sekali tadi. Bisa bencana lebih dahsyat lagi. Tuhan punya 1001 macam cara untuk membawa orang itu dituai, diselamatkan. Saudara tinggal saksi saja, ngomong saja, cerita saja, pengalaman saudara apa. Ya. Soalnya dia tadi terima Yesus. Itu urusannya dia dengan Tuhan. Saudara tidak bisa membuat orang terima Yesus. Omong kosong. Pendeta Paulus juga tidak bisa. Yang bisa kita saksi. Bagian saya itu, bagian saudara itu. Bagian nanti setelah itu bagiannya Allah. Yang akan dia penuhi. Tapi kalau bagian kita sendiri kita tidak penuhi, bagaimana kita mau penuhi bagiannya daripada bagaimana Allah bisa memenuhi bagiannya dia. Haleluya. Saya berdoa supaya gereja Petra ini menjadi gereja tuaian, gereja yang menuai. Tiap jiwa sudah dimuridkan di sini. Kita punya mata rohani, kita punya mata jasmani. Yang kita lihat itu adalah jiwa-jiwa tuaian. Kalau kita mau kemuliaan Allah turun atas kita, marilah mata kita buka. Kita tidak bekerja untuk gereja. Gereja kita tidak. Gereja itu hanya untuk menampung supaya mereka itu bisa tergembala. Ada makanan yang betul, yang baik, yang benar. Rumput, jangan rumput yang beracun banyak di sana, di Palestina. Ya, airnya tersedia, perlindungannya tersedia, bertumbuh di dalam kebenaran firman dan sebagainya, di dalam kekudusan dan sebagainya. Itulah yang Tuhan mau. Lebih dari itu tidak. Ya, itu gereja. Tujuannya itu untuk menggembalakan. Setelah digembalakan, diutus kembali. Jadi saksi. Menjadi penuai, penabur. Dengan mencucurkan air mata. Air mata itu nanti akan dihitung sama Tuhan. Tetesan air mata itu dihitung. Tapi air mata tanpa menuai, tanpa taburan, tanpa tuaian, itu tidak berarti. Dan terhapus. Tuhan begitu baik sekali. Haleluya. Kita perlu taat. Betul? Saya tidak bisa bersaksi, saya tidak bisa ngomong. Nah, saudara ngomong itu aja kan sudah bisa ngomong. Kenapa kok saya tidak bisa ngomong? Loh, saudara saya ngomong sekarang. Betul? Yang diperlukan bukan bisa ini, bisa itu. Taat saja. Apa yang kita dengar firman Tuhan, kita taati. Seringkali karunia-karunia itu tidak berfungsi. Ya. Bukan karena orang itu tidak kekurangan
karunia, tapi kekurangan ketaatan. Yunus itu karunianya tidak kurang-kurang. Petrus 1 kali khotbah 3.000 jiwa saja bertobat. Yunus 120.000 termasuk raja bertobat. Karunianya dahsyat. Tapi mengapa dia jadi macet? Ya, karunianya jadi macet, tidak berfungsi. Bukan karena dia kekurangan karunia, dia kekurangan ketaatan. Selama dia tidak taat, hidupnya nganggur di dalam perut ikan. Kenapa dia ada di situ? Kurang karunia? Tidak. Kurang apa? Kurang taat. Banyak karunia-karunia yang berharga menjadi mubasir, tidak berguna oleh karena kurang taat. Bukannya dia tidak punya karunia. Saudara ini kok tidak pernah bisa begini begitu ya? Apa tidak punya karunia? Bukan, dia punya karunia, tapi dia tidak punya ketaatan, kurang ketaatan. Banyak pelayan-pelayan Tuhan jadi besi tua. Banyak pendeta-pendeta hamba Tuhan full timer jadi besi tua. Bukan karena dia kurang karunia. Dia kurang ketaatan. Dengarkan baik-baik ini. Tanpa ketaatan, urapan tidak bisa jalan. Urapan itu minyak. Tanpa ketaatan, minyaknya tidak jalan. Kalau minyaknya tidak jalan, mesinnya bagus. Tapi minyaknya tidak ada, habis, tidak jalan, kering. Jalankan, rusak nanti mesinnya. Kenapa? Minyaknya, urapan tidak jalan. Kenapa? Tidak ada ketaatan. Saudara, ketaatan itu penting sekali. Kita mesti berlomba dengan waktu. Tapi kalau kita meneteskan air mata dengan sungguh-sungguh, maka sebelum kita memanggil Tuhan, Dia sudah menjawab kita. Sebelum kita berseru kepada Dia, Dia sudah menjawab, aku di sini. Yesaya 65 ayat 24, tolong bacakan. Yesaya 65 ayat 24. Maka sebelum mereka memanggil, Yesaya aku sudah 65 ayat menjawab. 24. Sebelum mereka memanggil siapa? Memanggil Tuhan, Tuhan. Ya, terus? Ketika mereka sedang berbicara. Lagi sekali, tolong. Ketika mereka sedang berbicara. Ayat 24, lagi sekali. Maka sebelum mereka memanggil. Sebelum mereka memanggil kepada Tuhan. Terus? Aku sudah menjawabnya. Aku sudah menjawabnya. Luar biasa. Sebelum mereka memanggil. Kenapa? Karena ada hubungan intim antara kita dengan Tuhan. Sehingga sebelum kita memanggil Dia, Dia sudah tahu apa kebutuhan kita. Belum kita memanggil, Tuhan sudah mengatakan, ya aku berikan kepada kamu. Kita memanggil Dia bukan ke atas hubungan butuh sama Tuhan, tapi atas hubungan keintiman dengan Tuhan. Betul? Hanya karena ada hubungan intim dengan Tuhan. Hanya ada hubungan intim seseorang dengan seseorang. Barulah seorang itu bisa mengetahui apa yang menjadi kebutuhan si B itu. Sekalipun dia masih belum berseru, belum minta tolong. Haleluya.
Tuhan sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Haleluya. Hubungan intim pelihara. Hubungan intim itu bukan kalau kita sujud, sembahyang, menyembah. Oke, itu juga bagus. Itu perlu. Tapi walaupun kita tidak sembahyang, waktu saya sakit, saya tidak bisa berdoa, berlutut. Tapi hati saya ada hubungan dengan Tuhan. Ya, bukan ditentukan oleh sikap. Itu sikap baik kalau kita dalam keadaan normal. Kita perlu tunjukkan sikap kita yang baik. Tapi yang terutama sikap hati kita. Saya tidak mau menjadi orang Kristen yang terlalu legalistik. Ya, legalistik. Yang terakhir, air mata yang sia-sia. Maria, Maria, mengapa kamu menangis? Ya Tuhan, pencuri mengambil mayatnya Tuhan Yesus. Ada paluka Tuhan. Maria, Maria, mengapa engkau menangis? 2 kali Tuhan tanya. Tuhan tahu dia menangis. Ya, tapi Tuhan mau tanya, apa sebabnya kamu menangis? Orang menangis kan pasti ada sebabnya. Kalau orang menangis tidak ada sebabnya, itu orang gila. Tapi kalau orang menangis, orang yang sadar, dia menangis tentu ada sebabnya. Sebabnya Maria ini yang aneh. Tuhan pertanyakan, apa sebabnya kamu menangis? Sebabnya adalah hal-hal yang lahiriah. Yohanes 20 ayat 11. Yohanes 20 ayat 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Terus? Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki. Ayat 13. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau menangis? Terus? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia Tuhanku telah diletakkan. diambil oleh paluka. Dan aku tidak tahu di mana itu. Itu palukanya kurang sopan itu. Terus? Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ya, sekian sudah boleh baca terus di rumah. Ya. Yang dia tangisi apa? Hal-hal lahiriah. Mayatnya Yesus. Hal-hal yang lahiriah. Hal-hal yang berhenti sampai di tepi kubur. Itu yang dia tangisi. Bukan kebangkitan Yesus yang dia tangisi. Luka hatinya dia, itu hal-hal yang berbau maut, kematian. Luka hati, pahit hati, ya, masalah-masalah yang hari-hari terus, ya, yang itu saja lingkaran setan itu saja yang dia tangisi. Tersinggung sama orang, kenapa saya sudah melayani kok dia masih begitu sama saya. Ya, terus menangisi hal itu. Kalau habis amin, matanya bendol. Kenapa habis menangisi Yesus? Bukan kebangkitannya Yesus, kemuliaannya Yesus, tetapi mayatnya Yesus yang menurut Maria sudah bau busuk. Ya, pahit hati itu lama-lama kalau disimpan bau busuk. Ya, hal-hal yang seperti itu. Kapan kita bisa bangkit? Kapan kita bisa menjadi saksi Tuhan? Padahal ada alasan untuk kita bangkit karena Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Amin. Karena kuburan itu sudah
kosong. Dan karena dia sudah kosong, kita bisa bersuka cita, kita bisa bersorak. Tidak perlu kita menangis. Jadilah saksi Tuhan. Ini air mata yang akan dihapus oleh Tuhan. Tidak akan ada di dalam Yerusalem yang baru. Saudara-saudara, kalau kita mau menjadi penghuni Yerusalem yang baru, marilah kita memeriksa air mata kita. Marilah terutama kemuliaan Tuhan supaya datang di tengah-tengah kota ini. Amin. Kota Makassar dicinta oleh Tuhan. Tapi apa saudara mengasihi hati Tuhan, mengasihi Allah? Kalau saudara mengasihi Allah, saudara juga harus mengasihi jiwa-jiwa itu. Karena hati Allah mengasihi jiwa-jiwa itu. Kita tidak bisa lain kecuali kita mengasihi jiwa-jiwa itu. Kita membawa mereka, kita memperkenalkan Kristus. Tentu kita dengan berdoa, minta petunjuk dari Tuhan. Tapi jangan terus minta petunjuk. Sampai sekarang, ya Paulus tanya, bagaimana sudah berapa jiwa? Masih minta petunjuk Kenapa? Ya Paulus sendiri mengajar minta petunjuk. Jadi saya masih minta, sampai Tuhan Yesus datang minta petunjuk terus. Tidak, hari ini Tuhan sudah memberi petunjuk kepada kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Raja segala raja.